Saat energi kita dihabiskan untuk orang lain, fokus energi kita untuk orang lain, kita nggak akan dapat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daerah Sutari. Oke, beberapa waktu kemarin aku sempat buka Twitter. Mungkin sekarang namanya bukan Twitter ya, X. Nah, di situ aku nemu salah satu postingan dari salah satu base atau manifest gitu, yang kayak gini. Aku tuh sering ngelihat orang yang rajin ibadah gitu ya, mungkin maksudnya rajin sholat, rajin ngaji ya, rajin ya mungkin kayak rajin ngamalin sholawat bisa jadi ya, itu malah hidupnya melarat gitu. Melarat ya dalam arti kekurangan atau bisa dibilang miskin gitu teman-teman. Nah sedangkan orang-orang yang kelihatannya nggak beribadah gitu, yang jarang sholat, terus juga kayak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, nah itu hidupnya fine-fine aja gitu, malah berkecukupan, banyak uang dan lain sebagainya. Jadi ada pernyataan seperti itu. Nah, di sini aku jadi kayak mungkin ya beberapa dari kalian juga pernah berpikir seperti itu. Kayak ada tuh kak, dia nggak ngamalin sholawat, dia nggak ngamalin ibadah ini, nggak ngamalin apa-apa, tapi hidupnya berkecukupan, nggak pernah kekurangan, terus mulus, lancar terus dan lain sebagainya, mungkin kayak gitu ya. Dan selama ini kan kita kenal dengan istilah namanya istidraj gitu. Jadi kayak emang sengaja dibiarin terlena untuk menikmati kenikmatan duniawi gitu ya. Kita kan seringnya dapat ilmu itu gitu, bahwa kalau kita ngeliat orang yang mungkin jarang ibadah tapi dapat kenikmatan duniawi, itu istilahnya istidraj ya. Tapi di sini aku nggak akan ngebahas itu teman-teman. Aku akan ngebahas dari sisi yang lain. Yang ingin aku bahas justru malah kenapa kita lebih banyak menghabiskan energi kita, fokus energi kita ke orang lain gitu. Ya mungkin karena memang sekarang lagi sosial media ya, yang bisa menjadi fasilitas untuk kita bisa melihat kehidupan orang lain secara gamblang, secara jelas, terekspos gitu ya. Tapi sekali lagi, kenapa kita fokus energi kita habis untuk hal itu teman-teman, untuk melihat yang bahkan kalau di sosial media itu kan hanya sekelumit gitu, hanya sekilas yang kita tahu tentang kehidupan mereka. Kenapa kita malah kayak menjadi hakim ya untuk kehidupannya orang lain. Aku ngomong kayak gini karena aku juga pernah mengalami melalui proses tersebut. Jadi kayak ngelihat kayak postingan orang lain gitu ya, yang aku kenal, dan dia tampak bahagia apalagi di sosial medianya. Terus aku inget kalau dia itu orangnya ya bisa dibilang kayak jarang ibadah atau apa gitu ya. Dulu pernah kayak ada timbul, kenapa ya Allah kok orang yang kayak begitu, yang gak pernah sholat gitu ya, kok bisa hidupnya mulus, bahagia, pekerjaannya oke, ya hubungan asmaranya juga lancar dan lain sebagainya. Aku pernah berada di masa seperti itu. Tapi ya kemudian aku disadarkan bahwa yang pertama, kita tuh nggak pernah bisa tahu 100% kehidupan orang lain. Apalagi kayak sosial media teman-teman. Ya namanya sosmed, pasti yang ditampakkan itu kebanyakan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang kelihatannya seperti couple goals. Terus juga bener-bener yang ya pokoknya yang baik-baik lah ya yang ditampilkan, menjaga citra, menjaga image, dan itu sah-sah aja. Ya ngapain juga kita malah mengumbar aib atau mengumbar
kesedihan di sosial media. Ya sah-sah aja memperlihatkan kebahagiaan kita ke orang lain gitu ya. Itu hak dari orang lain juga gitu. Kita nggak punya hak untuk melarang itu. Tapi sekali lagi ya, yang tampak itu hanya sekelumit atau hanya sebagian kecil aja. Mungkin kita dengan gampangnya menjudge bahwa orang tersebut lagi di istidraj tuh ya, lagi dibuat enak-enaknya dulu gitu, baru nanti dikasih azab. Why? Kenapa kita malah fokus ke itunya, teman-teman? Kenapa kita kayak terlalu menghabiskan energi kita untuk hidup orang lain, untuk menjudge, untuk ikut campur hidup orang lain. Nah, jadi waktu aku udah kayak ini ya, waktu pernah ada di masa kayak iri atau kayak mempertanyakan kok bisa orang lain jarang ibadah tapi kok hidupnya lancar-lancar aja. Nah, saat itu aku dikasih kayak teguran ya, dikasih kayak pembelajaran bahwa kamu itu nggak tahu, Din. Kamu nggak tahu hidup orang 100%. Kamu nggak tahu apa yang dia lakuin 24 jam. Kenapa kamu harus sibuk menghakimi? Kenapa kamu harus sibuk menilai hidup orang lain? Kenapa nggak fokus ke diri kamu sendiri? Karena saat energi kita dihabiskan untuk orang lain, fokus energi kita untuk orang lain, kita nggak akan dapat apa-apa, teman-teman. Kita nggak akan berubah, kita akan gini-gini aja gitu. Sedangkan saat kita lebih fokus ke diri kita sendiri, ya, kita lebih sibuk memperbaiki hidup kita sendiri, ya itu yang akan membawa ke perubahan ke hidup kita. Dibandingkan kita sibuk untuk melihat ya orang lain, melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya kayak beginilah, begitulah. Sebaiknya kita take our energy, kita ambil lagi energi kita ya, fokus ke diri kita. Dari pengalamanku sendiri nih teman-teman, saat aku udah take my energy ya, mengembalikan energi ke diri aku sendiri ya, aku nggak sibuk untuk ngejudge orang lain, nggak sibuk menilai orang lain yang beginilah begitulah. Aku kembali ke diriku sendiri ya, melihat diriku sendiri udah kayak apa yang aku lakuin, udah sejauh mana yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki hidup aku. Nah, baru deh hidup aku berubah gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita lebih perhatiannya, fokusnya, energinya dihabiskan untuk melihat atau menilai, menjudge kehidupan orang lain, kita nggak akan dapat apa-apa, teman-teman. Kembalikan lagi energi kita ke diri kita sendiri. Kita lihat lebih dalam diri kita sendiri. Udah sejauh apa, sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bukan malah sibuk mengkotak-kotakan orang lain bahwa dia lagi kena istidraj, dia lagi beginilah begitulah. Kita nggak berhak untuk menilai itu semua. Makanya di sini di channel ini aku kan sekarang nggak hanya membicarakan tentang sholawat ya, tapi juga self development yang lain. Salah satunya adalah berbicara tentang hukum alam, the law of attraction atau hukum tarik menarik. You attract what you are. Kamu mendatangkan segala sesuatu yang sama dengan dirimu. The law of assumption ya, hukum asumsi. Ya, Allah emang sesuai dengan prasangka hambanya, Allah sesuai dengan asumsi hambanya. Jadi itu emang hukum alam yang terjadi kepada siapapun, gak hanya kita yang muslim gitu. Jadi makanya mungkin kita ngelihat orang yang beda agama sama kita, yang mungkin tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah seperti kita, tapi hidupnya bisa sukses. Ya karena itu hukum alam, ya sunnatullah yang berlaku untuk siapapun. Jadi mungkin ya sekarang kita bisa jadi lebih bijak saat ngelihat orang lain yang kelihatannya hidupnya mulus, tapi kok dia nggak perlu ngamalin sholawat atau nggak perlu melakukan amalan-amalan sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Ya bisa jadi karena dia memang menerapkan hukum alam gitu. Dia bekerja, dia menerima sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Sekali lagi, jangan habiskan energi kita untuk menjudge orang lain, untuk terlalu fokus energi kita untuk
melihat hidup orang lain ya. Take your energy, kembalikan lagi, ambil lagi energi itu untuk ke hidup kita sendiri teman-teman. Ya, kita fokus ke hidup kita sendiri gitu. Apalagi kalau kita cuma taunya dari sosial media yang ya itu hanya sekian persen dari hidup mereka. Kita nggak akan pernah tahu 100% hidup mereka. Dan bisa jadi ya, mungkin kita kelihatannya nih, kita ngelihatnya mereka jarang ibadah, tapi siapa tahu mereka benar-benar secara private, secara sembunyi-sembunyi beribadahnya. Kita nggak pernah tahu hidup orang 100%. Jadi jangan habiskan energimu hanya untuk melihat orang lain. Kembalikan energinya, take your energy. Mungkin itu aja di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.